semua. Sebelumnya hari ini kita akan memulai materi di berpikir komputasional, ya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin tahu dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Coba dilihat untuk kebersihannya di bawah kolong meja kalian atau di samping-sampingnya. Kalau ada sampah, silahkan diatur terlebih dahulu, ya. Oke, dicek dulu. Sudah? Oke, baik, ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, silakan siapa yang pimpin doa? Yo, siapa? Di sini aja. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, sekarang kita akan bekerja kelompok dan melakukan tugas. Berkatilah agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Gio. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, bagaimana untuk kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik ya. Di dalam kondisi cuaca ya yang tidak menentu, sering hujan atau bahkan sekarang panas ya di musim kemarau, yang dimana suhu udara pada saat pagi hari itu tentunya sangat dingin. Nah, harapan Bapak adalah sebisa mungkin kalian bisa menjaga kondisi tubuh ya agar tetap fit, makan, jangan lupa tidur yang cukup ya, seperti itu. Karena Bapak juga yakin pasti kalian banyak tugas gitu ya. Nah, sebelumnya tadi yang Bapak sampaikan di awal, kita akan masuk ke berpikir komputasional ya. Nah, dalam berpikir komputasional ini kira-kira ada yang tahu maksudnya tuh apa? Berpikir komputasional? Ada yang tahu? Komputasional itu apa sih? Ya? Jawab, menurut saya berpikir komputasional itu berpikir secara berurut atau bertahap. Tahap, oke, bagus. Ada lagi? Kira-kira? Yang ada di pemikiran kalian? Oke, baik. Ya, kita cek dulu. Nah, tadi betul yang disampaikan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah memahami konsep berpikir komputasional, lalu juga ada mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, dan menerapkan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, maupun juga algoritma. Nah, terkadang kita itu sudah tahu nih atau pernah menyelesaikan hal-hal atau suatu permasalahan secara terurut, tetapi kita tidak tahu itu maksudnya apakah berpikir komputasional atau bukan. Jadi kalau disampaikan bahwa apakah berpikir komputasional itu pernah atau sudah diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, jawabannya ya mungkin sudah, atau mungkin sudah tapi tidak tahu, atau tahu dan sudah melakukannya sampai saat ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang nantinya akan kalian coba diskusikan, dan Bapak akan coba membahas seperti apa nih gambarannya dari poin-poin ini. Nah, kalau disampaikan lagi Pak, sebenarnya berpikir komputasional itu materinya untuk saya terapkan di mana? Ya tentunya adalah dalam bagaimana kalian menyelesaikan ya permasalahan dalam sehari-hari. Itu yang paling penting di dalam materi ini. Seperti itu. Karena kalau kita berpikiran bahwa Pak, sebenarnya belajar itu untuk apa sih? Ya, kalau misalkan Pak belajar matematika untuk apa sih? Nah, salah satunya itu adalah kalau kita berbicara tentang pembelajaran, pasti akan dipakai di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya apa ya ini? Berpikir komputasional, bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu
Ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu tentunya kita harus memahami dulu nih maksud dari konsep computational thinking seperti itu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke. Sekarang kita coba lihat. Ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Lalu yang berikutnya, ketika kamu ingin pergi ke Surabaya, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Coba sekarang kita lihat dulu di poin pertama. Kira-kira seperti apa? Coba. Ada yang bisa menjawab, ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Memakai sepatu? Nah, poin pertama, Bapak akan sampaikan dulu ya. Di poin pertama, ini apakah masalah yang akan kalian hadapi setiap hari? Jelas ya, karena setiap hari juga dari Senin sampai Jumat tentunya ya kalian akan pergi ke sekolah. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan di sini ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Nah, sekarang Bapak ingin tanya dulu. Berapa orang yang akan mengambil tas terlebih dahulu? Oke. Yang memakai sepatu? Baik. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak sampaikan, mana yang betul? Dua-duanya betul atau enggak, Pak? Saya yang betul, harusnya ngambil tas dulu. Enggak, Pak, harusnya saya dulu yang betul, karena memakai sepatu dulu, baru ngambil tas. Bapak ulangi lagi, apakah atau manakah yang betul dari proses awalnya? Apakah mengambil tas dulu atau memakai sepatu dulu? Oke, baik. Kita tahan dulu ya. Yang berikutnya, ketika kamu ingin pergi ke Surabaya, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Tiket, oke, biaya, kendaraan, apa lagi? Hah? Makanan, ada lagi? Persediaan baju, oke, baik. Nah, secara umum mungkin ya, Bapak lagi. Secara umum pasti secara pemikiran kalian, kalian tahu gitu bahwa pada saat saya akan pergi jauh ke kota yang lain, ke Surabaya tadi di sini misalkan, ya berarti saya harus bawa baju, harus bawa bekal, harus melihat nanti saya mau naiknya kendaraan apa, apakah umum atau pribadi, betul ya? Kalau umum sama pribadi kira-kira sama nggak budget yang akan dikeluarkan? Beda. Nah, itu kan di situ kalian sebenarnya tahu gitu. Tahu bahwa oh pada saat seperti ini nanti kalau naik kendaraan umum misalkan saya harus bayar 200.000. Nah, kalau misalkan bawa kendaraan pribadi misalkan mobil yang akan berat itu adalah di bensin misalkan. Bensin berarti kalau misalkan di sini saya harus menghabiskan 500.000 misalkan. Kan pasti bawa mobil misalkan ya. Nah, kurang lebih gambarnya kan seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kembali lagi, mana nih proses yang betul? Apakah harus mikirin bensin dulu atau mikirin penginapannya dulu atau mikirin harinya mau berangkatnya kapan pasnya, betul ya? Nah, sekarang kalau kita kembali lagi, ketika kamu akan pergi berangkat sekolah, mana yang lebih dulu, tas atau memakai sepatu? Nah, tadi Bapak sampaikan lagi, kalau kita berbicara tentang betul atau salah, pasti semua akan punya asumsi saya yang betul, kamu yang salah, betul ya? Nah, tetapi kalau kita berpikir kembali dan melihat aspek tentang computational thinking, kita akan tahu mana nih urutan yang pas. Betul ya? Mana nih urutan yang pas? Karena di sini dalam computational thinking atau berpikir komputasional, yang kita cari adalah urutan. Kembali lagi ke poin yang ini, ya. Kembali lagi ke poin yang ini. Nah, di mana
di dalam computational thinking itu kita akan melihat nih tahapan. Bapak lagi, kita akan melihat nih tahapan yang dimana tahapannya ini adalah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, yang akan kita asumsikan atau yang akan kita menyamakan persepsi adalah bagaimana urutan yang betulnya. Itu ya, kita ngomongin tentang urutan nih, yang betulnya di dalam bagaimana menyelesaikan sebuah masalah itu. Oke, Bapak ingin tahu dulu, di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian membutuhkan gawai atau perangkat atau gadget? Ya, gadget apa yang sering kalian pakai? Apalagi? Tablet bisa, laptop, PC, baik. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, dari kebanyakan tadi gawai atau perangkat yang sudah kalian sebutkan, apa fitur canggihnya di dalam perangkat yang kalian punya? Ada? Misalkan handphone, perangkat canggihnya apa? Laptop, perangkat canggihnya apa? PC, perangkat canggihnya yang ada di dalamnya itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, kita ambil dari yang laptop dulu deh. Kalau laptop, kira-kira apa yang biasa kalian pakai? Apa? Kira-kira apa? Chrome. Chrome. Apalagi? Yang dia nggak apa-apa, sok yang sering kalian pakai dalam handphone apa? WhatsApp, Instagram, TikTok, sosial media, berarti. Spotify untuk musik, gitu. Roblox. Oke. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan dulu. Dalam aplikasi ya dari perangkat kalian, berarti kan tadi kebanyakan aplikasi yang digunakan ya. Aplikasi itu kan berarti bisa untuk hiburan tadi ya, hiburan, lalu juga bisa untuk apa lagi? Kalau selain hiburan apa lagi? Ya, kan tadi udah nih ada game tadi misalkan, ada sosial media untuk hiburan juga. Selain untuk hiburan, itu untuk bisa apa lagi? Dipakai apa lagi? Apa? Oke, apa lagi? Apa? Oke, apa lagi? Apa lagi? Mencari informasi dan masih banyak lagi ya. Nah, berarti di dalam poinnya bahwa alat-alat atau perangkat canggih yang ada di handphone kalian, di laptop kalian, selain bisa dipakai untuk hiburan, tentunya dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satunya apa? Pak, saya disuruh untuk mencari tugas di matematika misalkan. Ya, mencari lebar, ya, dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kalian pakai. Contohnya apa? Menggunakan chatbot. Kalau kita ngomongin chatbot, apa saja yang sering dipakai? ChatGPT, apalagi yang sering dipakai? Gemini, Meta, apalagi? Apa? Bisa, apalagi? Ya, Copilot. Ya, betul, itu dan masih banyak lagi. Nah, sekarang contohnya misalkan pada saat kalian mempunyai gawai atau perangkat yang sekarang kalian punya, apakah sudah dimaksimalkan dengan sebaik mungkin? Sudah belum? Sudah? Oke. Tadi misalkan dalam hal apa? Misalkan dalam menyelesaikan tugas, ya, dan masih banyak lagi.
Tetapi kalau misalkan sekarang gini nih, pada saat kalian akan berangkat ke sekolah, kita ngambil kita ngambil kasusnya yang muda-muda ya, yang sering kalian hadapi. Pada saat kalian berangkat ke sekolah, misalkan di sini rumah yang paling jauh yang siapa? Ya? Paling jauh? Di mana? Cileunyi. Kalau misalkan ke sini naik kereta atau kendaraan sendiri? Pribadi. Motor, mobil? Mobil. Kalau misalkan dari Cileunyi ke sini, berarti jalurnya jalur mana? Jalur mana? Lewat tol. Oke. Baik, lewat tol. Kalau lewat tol berarti nanti keluarnya di tol Pasir. Oke. Coba yang lain lagi. Ada lagi yang rumahnya, coba misalkan kita ambil kasus yang paling dekat deh. Ada nggak yang rumahnya di daerah misalkan Padat Suka? Satu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Baik. Nah, misalkan pada saat akan berangkat dari rumah ke sekolah, daripada suka lah, kita ambil yang paling dekat dulu. Daripada suka ke sekolah nih. Misalkan berangkatnya itu di jam 6:30. Apa yang akan terjadi? Terlambat. Kenapa? Macet. Oke. Terlambat nih, macet ya, pada saat berangkat 6:30. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat berangkat 6:30, lalu macet, biasanya macetnya akan terjadi di mana? Di mana? Cicadas, apalagi? Jalan Jakarta. Nah, misalkan ya, pada saat di dua kondisi ini, di dalam dua kondisi ini, macet tadi di Cicadas, dan satunya lagi macetnya di Jalan Jakarta, pada saat mengalami kondisi ini, apa yang akan dipikirkan? Apa? Berangkatnya lebih pagi, oke, itu salah satu solusinya. Tapi misalkan nih, sudah terjadi gitu, sudah berangkat ya mau nggak mau 6:30, dan memang terjadi kemacetan gitu, dan itu kita berada di tengah-tengah kemacetan itu gitu. Dan perjalanan ke sekolah tadi misalkan di Cicadas sudah macet nih, oh berarti masih harus ngadepin macet di Jalan Jakarta. Nah, kira-kira seperti apa? Mencari alternatif, mencari jalan lain. Baik, tahu jalannya? Apa? Oke, berarti Pak saya nggak tahu jalan alternatifnya via mana. Berarti akan dipakai Google Maps. Oke. Nah, pada saat masuk ke Google Maps ini, berarti secara tidak langsung kalian itu sedang memakai teknologi canggih di handphone kalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan, betul ya? Permasalahannya apa? Mencari jalan. Ya, mencari jalan nih. Nah, mencari jalan. Pada saat mencari jalan ini, kalian mengambilnya itu tadi. Oh, pakainya Google Maps. Nah, Google Maps yang tadi kalian pakai, itu adalah salah satu perangkat teknologi yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, mencari jalan. Ya. Ada, sekarang kita akan mencoba membahas ya, kita akan coba membahas yang dimana nanti ini akan Bapak kelompokan ya. Kelompok sudah dibuat ya dari yang sebelumnya. Kita pakai kelompok yang sudah kita buat dari waktu sebelumnya. Ini sudah diduduk berkelompok berarti ya. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya. Nanti di dalam LKPD-nya itu ada kasus yang harus kalian selesaikan. Nah, dalam kasusnya ini ya. Nah, nanti kalian akan ada gambar. Nah, dalam gambarnya ini Bapak minta kalian silahkan untuk mengisikan di bawahnya bagaimana sih mengalgoritmakan proses dalam tahap memberikan instruksinya untuk membuat gambar yang seperti ini. Kalau misalkan instruksi berarti yang pernah kalian lihat seperti apa? Di instruksi di mana yang pernah kalian lihat contohnya? Cara bikin mie instan, betul. Nah, di situ kan ada prosesnya. Misalkan tuangkan air berapa mili, rebus mie-nya,
tuangkan bumbu dan seterusnya sampai ke ditiriskan gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jelas ya? Baik ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Nanti setelah ini dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Ada kesulitan? Nah, gimana kelompok 4? Udah tahu instruksi pertamanya apa? Coba kalau yang kapal gimana kira-kira instruksinya? Nah, dari mulai halaman dari gambar A. Tadi kita mulai jadi gambar jadi lampak pertama itu Kalian perhatikan dulu ya. segitiga seperti itu dengan tinggi yang sama dan berbeda ukuran panjang dengan posisi saling membelakangi. Gambar sebuah persegi panjang berukuran kecil menjulang ke atas. Agak maju. Setinggi kedua segitiga di antara kedua segitiga tersebut. Gambar lingkaran di atas persegi panjang tersebut. Gambar persegi garis panjang dari gambar sebuah benda terbang di atas salah satu segitiga yang terdiri dari lingkaran sebagai kepala, segitiga di depan lingkaran, dua garis lengkung di samping kanan dan tiga lingkaran, dan sebuah persegi panjang berukuran kecil sebagai ekor. Nanti kita ke gambar yang yang kedua so. sekarang kita ke gambar yang kedua. Itu yang pertama gambar dua sisi segitiga sama sisi yang saling berdekatan. Di tengah kedua gambar segitiga ada setengah lingkaran dan garis-garis di atas. Gambar garis lengkung terbentang di kanan atas segitiga sama sisi tersebut sebanyak 30. Gambar 6 garis lengkung yang saling menyambung dan membuat suatu di sebelah kanan atas segitiga jatuh sama sisi tersebut. Di tengah-tengah pertemuan segitiga sama sisi atas ada segitiga sama kaki yang melebar ke bawah. Itu gini aja, kan nanti Bapak mintanya per satu gambar satu ya, per satu gambar satu, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk yang instruksi yang berikutnya menyesuaikan saja, ya seperti itu. Oke, untuk yang presentasi dari kelompok 2, ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok yang lain? Apakah ada? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita berikan applause. Appreciate. Pemahaman pribadi sendiri yang sudah kalian laksanakan nih dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu, apakah konsep berpikir komputasional itu ini dapat menolong kamu untuk menyelesaikan persoalan sulit baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan akademik. Akademik itu maksudnya dalam pembelajaran ya, penugasan dan sebagainya,
Jika iya, jelaskan secara sederhana mengapa bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Berikanlah satu contoh studi kasus. Yang terakhir, bagaimana cara mengkomunikasikan pengalaman kamu mengenai penerapan konsep berpikir komputasional kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Nah, silakan ada yang mau dulu maju dari hasil refleksi yang sudah kalian lakukan. 3 poin ini, ada yang mau menyampaikan ke depan? Ada? Mau siapa dulu? Oke, silakan. Ya, maju. Satu orang satu ya. Satu orang satu saja. Yang pertama boleh. Konsep berpikir komputasional ini menurut saya dapat menolong saya untuk menyelesaikan persoalan sulit baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan akademik. Karena dengan cara berpikir komputasional kita tuh jadi bisa lebih teratur dalam mengatur semuanya dan juga gak bakalan ada yang terlambat karena dalam berpikir komputasional ini sudah termasuk Oke, baik sekali. Oke, kita beri close. Nah, ini harus ini ya, apa tuh namanya, pemahaman persepsi dulu nih. Tadi kalian sudah mengetahui nih, contoh dari apa sih computational thinking itu, untuk apa sih kita belajar berpikir komputasional, sampai pada saat tahapan atau diberikan suatu studi kasus, kalian memberikan suatu tahapan-tahapan menyelesaikan suatu instruksi gambar yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya. Nah, berarti di sini pentingnya dalam berpikir komputasional itu adalah bagaimana kalian bisa menerapkan atau menyelesaikan masalah secara tersusun ya, sistematis dari tahap 1, 2, 3, 4 sampai nanti terakhir masalahnya itu selesai. Nah, inilah pentingnya gitu. Dan kalian harus mengetahui dulu tahapan-tahapannya itu seperti apa. Tadi tahapan yang pertama itu ada apa saja untuk pilarnya, 4 pilarnya? Dekompo. Yang berikutnya? Yang pengenalan pola, betul. Yang ketiga, abstraksi, terakhir algoritma. Nah, ya, jadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, itu tuh harus sesuai. Nggak bisa kayak misalkan yang pertama dulu apa abstraksi, yang kedua dekomposisi, nah nggak bisa. Tetapi harus secara berurutan. Karena di situ ada polanya juga kan. Sama seperti halnya contohnya apa pada saat memasak mie, masak air dulu, ya nggak bisa kan mie-nya dimasukkan ke dalam panci gitu dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu tahapan-tahapannya. Ya seperti itu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu untuk computational thinking untuk di materi ini. Bapak ucapkan terima kasih ya, Bapak ucapkan terima kasih. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi masih di computational thinking ya, tetapi nanti kita akan mencari studi kasus yang berikutnya. Oke, itu saja dari Bapak. Mari kita tutup dalam doa. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Bagaimana kita berdoa? Bapak berada di Tuhan, tadi kami sudah selesai belajar dan berpikir komputasional. Dan sekarang kami istirahat, kiranya Tuhan memberkati kami dalam selesai istirahat. Terima kasih Tuhan. Oke, baik, terima kasih Anak. Silakan disikapkan terlebih dahulu. Salam.